Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ivander Sektianto. Perkenalkan, nama saya Dwi Sharan Arianti. Saya Alisa Mehanum Harahap. Dan saya Firlitri Aura Honesta. Nah, jadi di sini kita dari kelompok Bajawa akan menjelaskan terkait film Big Hero 6. Simak ya. Film Big Hero 6 berlatar belakang di kota futuristik yang bernama San Francisco. Film ini memiliki tokoh utama, seorang remaja berusia 14 tahun yang jenius di bidang robotika. Ia bernama Hiro Hamada. Hiro Hamada menggunakan kepintarannya untuk mengikuti kompetisi robot ilegal. Namun kakaknya, Tadashi, mengubah arah hidupnya dengan mengenalkan Hiro kepada penelitian di universitasnya. Di sana Hiro diperkenalkan oleh teman-teman Tadashi, yaitu ada Gogo, Wasabi, Honey Lemon, dan Fred, yang semuanya kreatif dan bersemangat untuk menciptakan teknologi masa depan. Tadashi juga memperkenalkan Hiro kepada robot buatannya, yaitu Baymax, yang dimana dirancang untuk membantu manusia-manusia yang lain, yaitu orang yang sakit dan orang yang terluka. Di sini Tadashi menjadi inspirasi besar bagi Hiro karena Tadashi memiliki tujuan yang mulia, yaitu ingin membantu banyak orang melalui robot buatannya. Namun sayangnya, kebakaran misterius terjadi di kampus Tadashi yang dimana merenggut nyawa Tadashi. Jadi karena kematiannya Tadashi ini membuat Hiro itu sangat terpukul banget. Namun pada suatu ketika, Hiro ini dibangkitkan kembali semangatnya oleh Baymax yang tiba-tiba hadir. Nah, kemudian dengan dibangkitkannya semangatnya si Hiro ini oleh Baymax bersama dengan teman-temannya, Hiro itu membuat suatu kelompok bernama Big Hero 6 untuk mencari tahu penyebab kebakaran dan kematiannya kakak Tadashi dan menghadapi penjahat bertopeng yang ternyata menggunakan mikrobot atau robot ciptaannya si Hiro itu sendiri. Dari alur cerita tersebut, kita bisa melihat bahwa film Big Hero 6 itu tidak hanya menampilkan aksi dan teknologi canggih, tetapi juga banyak mengandung nilai-nilai kepemimpinan yang bisa kita pelajari dari dua tokoh utamanya, yaitu Hiro dan Tadashi. Nah, selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan lebih dalam mengenai karakteristik pribadi keduanya, serta bagaimana sikap dan tindakan mereka mencerminkan gaya kepemimpinan yang efektif. Nah, karakteristik apa aja sih yang dimiliki Hiro jadi dia bisa jadi pantas sebagai pemimpin? Nah, yang pertama ada kecerdasan yang tinggi dan juga kreativitas yang luar biasa. Nah, si Hiro ini mampu memimpin tim dengan ide-ide yang inovatif seperti mendesain ulang si Baymax untuk menjadikan dia sebagai anggota timnya. Yang kedua ada cepat mengambil keputusan dalam kondisi-kondisi yang sulit. Lalu yang ketiga juga ada kemampuan memotivasi tim sehingga dia bisa semangat dan fokus bersama. Nah, yang terakhir ada empati, yaitu Hiro terutama menyadari nilai-nilai yang diajarkan oleh kakaknya itu atau Tadashi, bahwa teknologi itu seharusnya digunakan untuk menolong, bukan untuk merusak atau berbuat kejahatan. Nah, jadi karakteristik pribadi Tadashi ini yang membuatnya layak menjadi inspirasi bagi Hiro. Itu ada dalam cuplikan 24 menit pertama dan sekitar menit ke 1 jam 10 menitan. Tadashi itu digambarkan sebagai sosok yang penyabar, bijak, dan penuh kasih. Jadi ia tuh selalu berpikir bagaimana ilmunya ini itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Misalnya, ia menciptakan Baymax. Nah, itu tuh bukan untuk uang atau popularitas, tetapi agar robot itu bisa menyelamatkan nyawa manusia. Nah, Tadashi itu juga selalu mendukung Hiro agar menggunakan kecerdasannya itu untuk hal-hal yang positif. Karena itulah Tadashi itu menjadi inspirasi utama bagi Hiro untuk berubah dan menjadi pemimpin yang jauh lebih baik. Ini adalah cuplikan di mana Hiro berperan sebagai pemimpin yang efektif. Pertama, saat Hiro membuatkan kostum dan perlengkapan teknologi teman-temannya yang menyesuaikan dengan kemampuan teman-temannya. Yang kedua, ini adalah saat Hiro menyusun strategi tim untuk menghadapi penjahat bertopeng. Dan ini adalah ketika akhirnya ia menyadari kesalahannya karena ingin balas dendam, lalu mengubah arah timnya untuk bertindak dengan empati dan tanggung jawab. Alasannya, dalam momen-momen ini, Hiro menunjukkan kemampuannya untuk berpikir kritis, mengambil keputusan yang strategis, serta memimpin dengan hati. Nah, tentunya Hiro sendiri ini punya keunggulan dan kelemahan dalam memimpin. Nah, yang pertama ada keunggulan. Nah, keunggulan Hiro ini dalam menjadi pemimpin adalah ia cerdas sebagai pemimpin, lalu juga inovatif, vision, dan cepat tanggap dalam mengambil keputusan, dan juga ia mampu menginspirasi atau memotivasi orang lain untuk bekerja dalam timnya. Nah, kelemahan-kelemahannya dia juga terkadang emosional dan impulsif seperti tenggelam dalam
dalam kesedihan dan juga kehilangan yang dirasakan oleh si hero itu sendiri. Nah, lalu ia juga cenderung memaksakan kehendak di awal sebelum ia belajar bagaimana pentingnya kerjasama dalam tim itu. Nah, jadi dalam dunia kerja itu, kepemimpinan seperti Hiro dan Tadashi itu bisa diterapkan dengan dua cara. Yang pertama yaitu seperti Hiro, di mana pemimpin itu harus berani berinovasi, berpikir kreatif, dan cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi yang ada. Terus yang kedua itu ada seperti Tadashi, di mana pemimpin juga harus mempunyai empati, mengutamakan kesejahteraan tim, dan memiliki tujuan sosial yang baik, bukan hanya mengejar keuntungan pribadi. Nah, jadi jika digabungkan, gaya kepemimpinan mereka itu menggambarkan sosok pemimpin yang ideal di masa kini, yaitu cerdas secara intelektual seperti Hiro dan cerdas secara emosional seperti Tadashi. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa Big Hero 6 itu bukan hanya film tentang superhero aja, tapi tentang bagaimana kehilangan itu bisa dapat menciptakan atau melahirkan suatu jiwa kepemimpinan bagi seseorang, dan juga bagaimana empati itu serta teknologi bisa berjalan berdampingan untuk menolong sesama. Oke teman-teman, terima kasih ya buat yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa buat like dan share. Bye-bye. Bye.